Dan Loli bilang selama Loli 5 bulan di safe house itu tidak sama sekalipun, satu kali pun ibunya atau keluarga yang lain itu atau pengacaranya itu menjenguk Loli. Loli sambil menangis, dia bilang dia berharap ibunya itu datang. Dia berharap ibunya datang ketika dia masuk di safe house pertama kali itu loh. Mbak Ade, terkait yang lagi ramai di media sosial soal Loli yang minta diadopsi, itu gimana sih awal mulanya dan apakah Bang Rasman saat itu sempat diskusi dengan Mbak Ade dan istri yang lain? Jadi gini, Loli malam itu kan telepon Bang Rasman kabur dari safe house ya. Di situ Loli pas kita ketemu di situ Loli meminta tinggal di rumah kami selama 4 bulan karena Loli kan 4 bulan lagi Loli kan udah dewasa, udah 18 tahun. Nah, di situ kata Loli, "Tante, Om aku pengennya tinggal sama Om Rasman," gitu. Terus aku gak sanggup tinggal di safe house kayak gitu. Kan kita semua tahu ya, begitu si Loli ini pulang dari UK, pertama yang dia datangin itu kan ke rumah ibunya. Dan itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Itu kalau nggak salah 4 kali dia datang, 4 kali atau berapa kalau nggak salah ya. Nah terakhir itu si Loli kan bikin ada postingan di situ kan, Ami, Bismillahirrahmanirrahim, kata gitu, Ami aku pulang, kata gitu, rindu sama adik-adik, kata gitu. Tapi kan pada faktanya kan ibunya tidak membukakan pintu di situ. Nah sangat disayangkan ya pada saat itu ya. Nah ibunya kan ngomong tuh, kenapa tuh sengaja direkam-rekam gitu kan. Nah jadi gini kan, seorang ibu anak kan pasti tahu bagaimana ibunya, begitupun sebaliknya. Mungkin si anak ini apa, memvideokan itu, ngerekam itu bahwa dia pulang itu dia sebagai bukti kalau aku udah pulang nih gitu. Tapi ibunya kan tetap tidak membukakan pintu dan diusir kan. Kan ada semua video-videonya tuh kan si Loli. Nah malam itu si LM kabur ya, itu dia gak sanggup katanya gitu kan. Ada kan rekamannya itu apa, voice note dia di apa abang kan. Nah, di situ nah kami pribadi ya melihat ini anak ya kasihan gitu loh, kok seperti ini nasib anak ini kan. Apalagi apa, hanya mengatakan anak durhaka ya, gimana ya, kan kita sebagai ibunya itu, orang tua itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Nah kenapa Loli durhaka, terus dikaji ini kenapa nih, ini kan anak di bawah umur kan, gak bisa serta-merta kecuali anaknya udah gede, udah dewasa ya, terus dia seperti ini, wajar kita marah. Tapi ini janganlah dibully ini anak gitu loh. Anak ini butuh support, butuh perhatian, butuh rangkulan, butuh sentuhan yang hangat, kasih sayang gitu. Sebagai ibu saya di situ tersentuh. Dan Loli bilang selama Loli 5 bulan di safe house itu tidak sama sekalipun, satu kali pun ibunya atau keluarga yang lain itu atau pengacaranya itu menjenguk Loli di safe house. Dan saya serta-merta tidak langsung percaya kan dengan Loli. Dan pada saat itu pas sampai KPAI datang, saya tanya sama orang yang di safe house yang nemenin Loli sehari-hari di sana kan, dan mereka membenarkan ibunya tuh nggak pernah datang gitu sekalipun gitu. Begitu Mbak. Artinya Loli saat itu frustasi banget mungkin ya, karena apa pas cerita itu sambil nangis apa gimana? Oh ya, dia sangat frustasi, dia sangat kebingungan, dia sangat sedih gitu loh. Dan dia di safe house itu dia digabungin dengan ODGJ, dengan orang sakit HIV, orang dengan sakit sipilis, dan open BO. Nah gitu, siapa yang sanggup Mbak gitu loh, saya digabungin dengan itu. Nah ibunya tahu nggak ini anak begini, itu saya sangat menyayangkan itu. Saya sedih kok apa ya, netizen atau masyarakat banyak membuli Loli gitu. Seharusnya ini anak
dirangkul, diperbaiki mentalnya, janganlah dibully gitu, dia anak-anak gitu. Artinya waktu Bang Rasman minta izin mungkin ya buat mengadopsi Loli gitu. Nah gini, kita kan mau-mau saja ya Loli tinggal di rumah kami, tapi kan Loli sekarang kan di bawah asuhan negara, kan seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita bawa pulang ke rumah. Makanya kita dari kantor, di kantor itu di hotel itu kan, hotelnya ada depan kantor ya. Nah, di hotel itu kita bujuk-bujuk Loli. Nggak bisa, sebenarnya tante sama om mau banget kamu tinggal sama kami gitu kan, tapi karena kamu ada di bawah pengawasan negara, jadi mau nggak mau kita harus mengantarkan nih lagi balik ke Polres Jakarta Selatan gitu. Dah ini aja tuh jadi fitnahan loh, sampai kami sekarang dilaporin penculikan anak gitu loh. Padahal kita mengantarkan baik-baik anaknya ke kantor polisi biar ditangani lagi, ini di bagaimana nih gitu. Sampai malam itu orang KPI datang, orang Sehos datang, tuh datang semua, ada 4 lembaga waktu malam itu datang. Nah itu belum apa-apa kita udah dikatain menculik gitu. Bagaimana kalau kita bawa ke rumah kan gitu, padahal niat kita kan baik gitu loh, bukannya jahat atau bagaimana. Dan ketika kita antar Loli ke kantor polisi, ibunya bukan malah nyamperin anaknya gitu loh kan, padahal kita tuh pengennya malam itu ya. Malam itu pada Loli bilang ya, Loli sambil menangis, dia bilang dia berharap ibunya itu datang. Dia berharap ibunya datang ketika dia masuk di safe house pertama kali itu loh. Ibunya datang bicara dengan dia, dipeluk, pokoknya itu harapan Loli. Tapi kenyataannya ibunya nggak datang gitu. Makanya ini anak kabur gitu, punya pikiran kabur karena udah nggak tahan kan gitu loh. Nah itu harusnya si ibunya itu begitu datang ke kantor polisi, harus pertama yang dicarinya, yang disampernya itu bukan marah-marah, bukan ngamuk-ngamuk. Anaknya harus sampai disamperin. Anak gue mana gitu. Kalau saya sebagai ibu ya, kalau saya sebagai ibu pasti yang saya cari itu anak saya pertama, bukan maki-maki di situ, bukan bawa gerombolan orang Ambon apalah segala macam, ngapain. Toh kita pada malam itu kepengen nih ibu sama anak nih baikan gitu loh, cair itu suasana di situ gitu. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kami gitu. Malah kami yang dipukulin lah, yang Bang Rasman ditonjok kan, itu kepalanya berdarah gitu loh. Kenapa sih harus seperti itu gitu. Saya sangat menyayangkan itu, dan buat saya juga sedih juga ya, netizen kok malah ikut ngebully gini. Lu ngapain sih ikut campur? Gue kalau jadi emaknya juga bakal mukulin lah. Gimana? Ini anak datang ke kita ya, mau nggak mau, itu tengah malam loh, dia tuh telepon loh. Nah kalau kalian di posisi kalian itu bagaimana? Membiarkankah? Tidak kan? Jadi mau nggak mau, saya bilang juga, saya bilang ke Bang Rasman, ini ntar emaknya nih bakalan bikin huru-hara nih, bakalan fitnah segala macam nih Bang. Ternyata bener kan, udah hafal saya katam saya gitu loh, dan ternyata itu benar gitu loh. Kami nggak mau ikut campur, tidak. Buat apa saya ikut campur? Kalau kita juga punya kehidupan sendiri gitu kan, buat apa? Tapi di satu sisi kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu, dan Bang Rasman sebagai manusia dan sebagai seorang ayah juga melihat ini anak emang harus ditolong gitu loh. Dan kita tahu semua kan, Loli kan tidak punya ayah, maksudnya tidak ada sosok ayah yang mendampingi dia selama dari dia lahir sampai sekarang, dia nggak ada sosok ayah gitu loh. Di situ makanya kita pada malam itu ya sudah kita bantu gitu. Nah ya saya sangat menyayangkan, ibunya harus mendatangi anaknya, atau minimal gini, Pak kan Bang Rasman udah ngomong ke CNN, kan dia ada tuh, ada pokoknya bisa buktinya ada. Bang Rasman pengen ngomong baik-baik ke CNN, tapi ngamuk-ngamuk. Harusnya kan, Bang, ini ketemu anakku di mana? Ini bagaimana nih, Bang? Atau ini bagaimana kita buat, Bang? Ini bla bla bla. Yang diomongin tentang anak nih, yang diomongin. Bukan malah bukan malah nyosor atau malah nonjok atau ngajak ribut gitu loh. Sedih banget di situ saya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru